Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Yantas MSI selaku dosen penguji komprehensif saya bidang kompetensi keilmuan prodi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi baik secara teoritis maupun praktis. Komunikasi adalah suatu proses transaksi yang terjadi antara komunikator terhadap komunikan ataupun antara seseorang dengan orang lain yang dilakukan secara terjalin kerjasama yang baik sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa pesan disampaikan tersebut bisa dianalisa sehingga komunikan yang menerima menafsirkan pesan tersebut mengakibatkan menimbulkan feedback terhadap komunikator yang menyampaikan pesan tersebut. Itulah yang disebut dengan komunikasi. Nah, komunikasi ini dalam melakukan komunikasi dia ada unsur-unsur komunikasi. Menurut Laswell, unsur-unsur komunikasi tersebut ialah who say what's in the channel, to whom with what effect. Siapa yang menyampaikan informasi. Say what, apa pesan yang disampaikan. In which channel, melalui channel apa pesan disampaikan tersebut. To whom, kepada siapa pesan itu, target sasarannya. With what effect, dan apa efek dari pesan yang disampaikan tersebut. Sehingga dengan unsur-unsur tersebut terjalin dengan baik, komunikasi bisa berjalan secara lancar untuk kedepannya. Baik, untuk selanjutnya, komunikasi itu terbagi menjadi 5 bentuk. Ada komunikasi intrapersonal, ada komunikasi antarpersonal, ada komunikasi kelompok, ada komunikasi organisasi, dan ada komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal tersebut berkomunikasi dengan diri sendiri, seperti kita bersiul. Komunikasi antarpersonal tersebut komunikasi antara seseorang dengan orang lain, antara komunikator dengan komunikan yang terjadi saling bertukar informasi. Komunikasi kelompok, komunikasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Para ahli sepakat bahwa komunikasi kelompok ini minimal 3 orang. Dan komunikasi massa, komunikasi organisasi ini bisa organisasi formal maupun tidak formal. Alur komunikasinya ada yang bersifat vertikal dan ada juga horizontal. Sedangkan komunikasi massa adalah komunikasi yang disampaikan melalui media massa, media-media tertentu, baik media elektronik, media cetak, dan media massa lainnya, ataupun media massa lainnya. Baik, untuk selanjutnya, komunikasi ini haruslah dijalin dengan baik, disampaikan dengan baik. Kenapa? Karena komunikasi membuat seseorang tersebut bisa menyampaikan pesan dengan baik terhadap orang lain sehingga kehidupan bisa berjalan lancar. Apa yang diharapkan bisa tercapai dengan baik dan bijaksana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsentrasi saya, yaitu public relation. PR. PR adalah suatu profesi yang disandang oleh seseorang mewakili suatu perusahaan yang mana tugasnya menjembatani hubungan perusahaan tersebut dengan khalayak publik pada umumnya. Kenapa hubungan harus dijalin dengan baik? Karena seorang PR harus bisa menjaga citra reputasi suatu perusahaan yang diwakilinya. Seorang PR harus bisa menjalin informasi yang baik terhadap media dengan sebutan media relation pada dunia pendidikan. Seorang PR harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah atau government relation. Seorang PR harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan komunitas yang ada di sekitar perusahaan atau community relation. Program-program CSR dijalankan dengan baik supaya komunitas-komunitas bisa terjalin dengan baik. Apa program kerja kita sejalan dengan keinginan masyarakat dan juga pemerintah, begitu juga media. Kita sebagai seorang PR dalam bertindak ada etika, ada aturan, ada kode etik PR yang kita berpegang teguh dengan kode etik tersebut. Supaya apa? Supaya kinerja PR yang kita laksanakan tidak membuat konflik, tidak membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, PR tersebut kita bisa bercermin kepada PRSA, Public Relations Society of America, yaitu ada banyak pedoman yang bisa kita pedomani pada aturan-aturan PRSA seperti aliran informasi bebas. Kita dalam bersaing, berkompetisi pada pesaing perusahaan lainnya, kita bersaing harus bersifat positif. Jangan terjadi sikut sana sikut sini. Bersaing bersifat positif, jalin kerjasama yang baik, barulah menjadi PR yang profesional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsentrasi lain, khususnya pada ilmu komunikasi. Ada 3 konsentrasi: public relation, jurnalistik, dan broadcasting. Teori jurnalistik yang saya pahami secara umumnya bahwasanya jurnalistik itu dalam bertindak, bekerja mempunyai aturan tertentu, mempunyai kode etik tertentu. Salah satu contohnya ketika seorang jurnalis tersebut menerbitkan suatu berita, tokoh yang terlibat dalam berita tidak boleh dituliskan nama, harus berinisial yang diterbitkan.
Selanjutnya, seorang jurnalis tidak boleh menerima uang amplop karena sudah diatur oleh undang-undang jurnalistik khususnya di negara Indonesia. Begitu juga dunia broadcasting. Orang yang bekerja di belakang media, banyak karya yang dihasilkan, membuat animasi, pengeditan video, semua kreasi, semua hasil-hasil kerja tersebut juga target sasarannya kepada publik. Semakin bagus karyanya, maka publik akan semakin menarik, maka penghasilan ataupun citra instansi yang kita wakili, khususnya bagi seorang PR dalam menjalankan kerjanya, terjalan dengan baik, sejalan hubungan perusahaan dengan media, dengan pemerintah, dengan komunitas, dan bisa mengangkat citra suatu instansi yang kita wakili, sehingga citra baik di mata publik pada umumnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.